Sementara itu di Malang, polisi terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan pasien oleh dokter di salah satu rumah sakit swasta ternama di Malang. Polisi mengumpulkan beberapa alat bukti, salah satunya yakni rekaman CCTV rumah sakit. Personil Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota mendatangi Rumah Sakit Persada Kota Malang. Selain memeriksa kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti CCTV. Kini polisi masih mendalami dan segera memanggil Dr. AY jika sudah selesai memeriksa keterangan saksi-saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022, maka analisa rekaman CCTV tengah dilakukan. Ini masih dalam proses analisa, jadi analisa karena kejadiannya pada tahun 2022. Nah, namun kita berusaha mungkin mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Berarti CCTV tahun 2022 masih ada Pak file-filenya Pak? Nah ini masih dipelajari Mbak ya, masih dipelajari dulu. Kita nggak mau gegabah semuanya, karena ini CCTV itu juga kita akan minta keterangan dari ahlinya. Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual mencuat di media sosial. Korban menceritakan mengalami pelecehan seksual oleh dokter IGD di rumah sakit swasta di Kota Malang. Korban yang juga warga Sukabumi sudah melapor ke polisi pada Jumat pekan lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menindaklanjuti kasus asusila yang dilakukan oleh dokter ataupun calon dokter, Kementerian Kesehatan berkomitmen melakukan perbaikan dari segala sisi. Terkait dengan program pendidikan dokter spesialis, Kementerian Kesehatan akan melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti-Saintek menindaklanjuti peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter di beberapa tempat. Untuk mencegah pelecehan seksual terjadi kembali, Kementerian Kesehatan meminta seluruh dokter PPDS yang berpraktik di rumah sakit melakukan screening psikologis tiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis para dokter PPDS dalam bertugas, termaksud berinteraksi dengan pasien. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih dini. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, saya juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini dilakukan tanpa kecuali. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi juga telah membentuk komite bersama dengan Kemenkes untuk mengawasi seluruh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran. Pembinaan dan evaluasi program PPDS juga diperketat untuk mencegah kejadian di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan beberapa tempat lainnya terulang kembali. Kami juga bisa menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Beberapa hal tadi poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan juga diharapkan bisa dipastikan terjadi perubahan, terjadi perbaikan, sehingga sistem pendidikan profesi dokter spesialis itu dapat berjalan dengan seharusnya. Saya menyerukan kepada seluruh pembinaan perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, pendidikan klinik dan masyarakat untuk bersama-sama marilah kita membenahi sistem yang ada, menjadikan ruang pendidikan termasuk sistem yang ada di rumah sakit sebagai tempat yang aman dan bermartabat. Kementerian Kesehatan dan Kemendikti berkomitmen untuk memperbaiki sistem PPDS yang telah berjalan. Dua institusi ini juga menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada para korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter peserta PPDS. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Buntut dugaan pelanggaran HAM oleh Oriental Circus Indonesia, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat
dengan mantan pemain sirkus dan pihak Oriental Sirkus Indonesia pada Senin siang. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dengan Polda Jawa Barat, kuasa hukum mantan pemain sirkus serta pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Sejumlah mantan pemain sirkus hadir dan juga menyampaikan kesaksian mereka dalam rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum. Selain mendengarkan keterangan korban, DPR juga menggali klarifikasi dari pihak pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Komisi 3 DPR RI juga mendalami sejauh mana keterlibatan lembaga lain, termasuk tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada 1997. Bahwa yang namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri juga sakit juga Pak, pinggang. Saya tapi tidak main terapis Pak. Saya mainnya adalah main akrobat Pak. Nah itu tentu ada kedisiplinan untuk standarnya. Kedisiplinan untuk kepada semua segala-galanya. Namun kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada, nanti bisa dilakukan juga dibawa tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras, dioperasi dengan dokter yang ini ada juga buktinya. Itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh lu harus begini gitu. Nah itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin. Begitu. Kasus penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang niaga di Surabaya terus bergulir. Salah satu pekerja yang ijazahnya ditahan melaporkan perusahaan tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban penahanan ijazah di sebuah perusahaan di Surabaya terus bertambah. Kali ini mereka memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban membawa surat tanda jaminan ijazah yang diserahkan saat tes wawancara di tempat kerjanya pada 2019 lalu. Apa bosnya itu? Diana langsung. Diana viral itu. Bilangnya gimana Mas? Kenapa? Bilangnya gimana? Saya coba ngomong baik-baik, terus saya telepon. Saya kesana kan sama ayah saya, terus saya telepon, ternyata di situ kan nggak ada orangnya, terus saya telepon. Kemudian setelah telepon itu malah saya yang dimaki-maki. Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki kata-kata kotor gitu. Jadi nggak memberikan, terus saya tanya masalahnya apa, nggak dijawab, tambah kayak memaki-maki saya. Yang kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerima di situ adalah si Vero dan kawan-kawan. Karena kita sebut ada kawan-kawan, karena yang bertanda tangan Vero, yang ada ditulis di bawah itu namanya bukan Vero, ada Deki. Pasalnya apa itu? Kita cantumkan di sini pasal 372, penggelapan. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan ya. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah itu? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini nyerah ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Sebelumnya 17 April lalu Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya mendatangi sebuah perusahaan di kawasan Pegudangan, Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didatangi lantaran adanya laporan penahanan ijazah 31 karyawannya.
Namun saat didatangi, pemilik perusahaan membantah menahan ijazah karyawannya. Jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang lainnya, ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah. Sebelumnya, perusahaan ini diperiksa lantaran mantan karyawannya melapor ijazahnya ditahan. Mereka juga mengaku tidak diperbolehkan pulang selama 3 hari. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kejaksaan Agung menangkap dan juga menahan Direktur Pemberitaan sebuah stasiun televisi swasta terkait dengan kasus impor gula dan tata niaga timah. Tersangka berinisial TB diduga membuat konten-konten bermuatan negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru terkait dengan kasus impor gula serta tata niaga timah. Ketiga tersangka adalah 2 orang advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saibih, serta Tian Bahtiar yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan JAK TV. Tian Bahtiar diduga menerima uang secara pribadi dari kedua tersangka sebesar 487 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial
media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Banten karena kasus korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Pelaku korupsi itu menangis saat akan masuk ke dalam mobil tahanan karena ingat anak dan istri. Tersangka korupsi jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan digelandang di Kejaksaan Tinggi Banten. Tubagus Apriliandi Kusuma Perbangsa ditetapkan sebagai tersangka usai pemeriksaan intensif. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan terjerat korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah senilai 75,9 miliar rupiah. Apriliandi dinilai berperan sebagai pembuat kontrak kerjasama pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa. Namun dalam kontrak itu tidak menjelaskan tujuan lokasi dan teknis pembuangan sampah. Sehingga PT EPP justru membuang sampah di sembarang tempat. Kontrak yang disahkan oleh tersangka selaku PPK dan kemudian dijadikan sebagai dokumen kontrak ternyata tidak disusun dengan benar. Karena tidak mengatur sama sekali tujuan lokasi pengangkutan sampah dan tidak mengatur bagaimana teknis pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh PT EPP. Sebelumnya Kejati Banten juga menetapkan Kadis LH Tangsel Wahyunoto Lukman sebagai tersangka. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pandeglang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.